Mengapa channel ini tidak di-like, di-share, di-subscribe seperti channel yang bersifat dunia? Padahal channel ini bersifat akhirat yang insya Allah kita berjihad melalui channel ini dan bersifat amal jariah. Penjajah menyembah manusia Yesus, gak pernah terguncang kami. Kamu yang malu, Kristen malu menggantikan Yesaya 53 dengan sebutan Yesus. Oke, kabur dia. Sekarang teman-teman dengarkan. Saya ganti Yesaya 53 dengan nama Yesus. Dengarkan baik-baik ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh, Yesus tumbuh di hadapan Tuhan. Yesus tumbuh di hadapan Tuhan. Tuhan tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, Yesus tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Yesus, dan rupa pun tidak pernah, sehingga kita menginginkannya. Yesus dihina dan dihindari orang. Yesus yang penuh dengan kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Yesus sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Yesus, dan bagi kita pun Yesus tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung Yesus, dan kesengsaraan kita lah yang dipikul Yesus. Padahal kita mengira Yesus kena tulah yang dipikul dan ditindas oleh Allah. Tetapi Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepada Yesus, dan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepada Yesus kejahatan kita sekalian. Yesus dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan Yesus tidak membuka mulutnya, tetapi faktanya dia teriak, Eli, Eli lama sabachthani. Lalu kemudian dikatakan seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Yesus tidak membuka mulutnya, tapi dia koar-koar, Eli, Eli lama sabachthani. Sabar Pipo, sabar. Sabar Pipo. Pipo, sabar. Sesudah penahanan dan penghukuman. Dengarkan. Sesudah penahanan dan penghukuman, Yesus terambil. Dan tentang nasib Yesus, siapakah yang memikirkan Yesus? Sungguh Yesus terputus dari orang-orang yang hidup, dan karena pemberontakan umatnya Yesus kena tulah. Orang menempatkan kubur Yesus di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya Yesus ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun Yesus tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulut Yesus, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Yesus dengan kesakitan. Apabila Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, Yesus akan melihat keturunannya. Umur Yesus akan berlanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana oleh Yesus. Sesudah kesusahan jiwanya Yesus akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku Yesus itu sebagai orang yang benar akan membenarkan, dan banyak orang hikmahnya dan kejahatan mereka dipikul oleh Yesus. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan Yesus akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena Yesus telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan Yesus terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Saya ulang, karena Yesus terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun Yesus menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Apakah cocok dengan Yesus, teman-teman? Enggak. Hanya orang gila yang mengatakan itu untuk Yesus. Oke, lanjut teman-teman yang lain. Keturunan bang. Iya, dia juga punya keturunan, dan dia juga ada di antara pemberontak-pemberontak. Ternyata Yesus ini bukan Tuhan, dia adalah pemberontak. Kenapa kau di TV ya? Saking takut.